Pemirsa, setelah dilanda kemarau panjang, wilayah Jakarta dan sekitarnya mulai diguyur hujan deras sejak Sabtu kemarin. Tingginya intensitas curah hujan membuat Jakarta terendam banjir. BMKG menyebut hujan turun karena sudah masuk musim hujan dan diperkirakan hujan akan merata pada pertengahan November hingga Desember di Pulau Jawa, Selatan Sumatera, lalu bagian selatan Kalimantan dan sebagian wilayah Papua. BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada potensi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, banjir bandang, dan longsor. Tingginya curah hujan di kawasan ibu kota meningkatkan risiko banjir di sejumlah wilayah. Ya, masuki masa pancaroba atau peralihan ya dari musim kemarau ke musim hujan, BMKG mewanti-wanti ada potensi cuaca ekstrem. Nah, untuk membahasnya, sudah ada prakirawan cuaca senior BMKG, Muhammad Irsal Yuliandri. Selamat siang, Pak Irsal. Halo, selamat siang, Mbak. Ya, Mas Irsal, ini berarti sudah dibilang kita sudah masuk musim hujan? Eh, Begini, Mbak, dapat kami sampaikan bahwa memang sesuai perakiraan dari BMKG, eh, kami menyatakan bahwa awal musim hujan itu pada bulan Oktober hingga Desember 2023. Jadi awal musim hujan itu tidak serempak di seluruh wilayah Indonesia, tapi ada beberapa wilayah seperti di wilayah Sumatera bagian utara, kemudian Sumatera bagian tengah, dan beberapa sebagian Kalimantan itu sudah memasuki awal musim hujan. Begitupun untuk wilayah Jabodetabek di bagian selatan sebenarnya sudah memasuki awal musim hujan. Berarti belum merata gitu ya, jadi baru sebagian saja. Berarti yang lainnya masih harus menunggu, kira-kira kapan berarti, Mas Irsal? Betul sekali. Sesuai prediksi dari kami BMKG, awal musim hujan itu Oktober hingga Desember. Jadi hingga Desember nanti beberapa wilayah juga akan memasuki awal musim hujan. Begitu, Mbak. Oke, nah Mas Irsal, ini dengan ada beberapa wilayah yang sudah mulai diguyur hujan, ini memang langsung hujan dengan intensitas tinggi atau biasanya kalau pancaroba itu harusnya pelan-pelan dulu, lalu kemudian baru lebih tinggi Ya. lagi, atau memang Ya. ini normal, wajar-wajar saja langsung diguyur hujan dan Ya. bahkan menyebabkan banjir? Nah, ini menarik, Mbak. Sebenarnya di masa peralihan, kita menyebutnya masa peralihan atau transisi dari musim kemarau ke musim hujan. Nah, di saat-saat ini, di masa peralihan inilah yang biasanya terjadi cuaca-cuaca ekstrim seperti hujan lebat yang dapat disertai kilat petir, kemudian angin puting beliung yang baru saja kita saksikan, kemudian hujan es. Nah, di masa-masa peralihan inilah yang biasanya kerap terjadi fenomena-fenomena tersebut sebenarnya. Nah, itu untuk ada potensi cuaca ekstrem itu kalau pemetaan dari BMKG berarti di wilayah mana saja, Mas Irsal? Ya, berdasarkan perkiraan kami, beberapa wilayah seperti di Sumatera bagian tengah dan utara, kemudian di sebagian Jawa bagian barat, kemudian di sebagian Kalimantan dan juga di sebagian Sulawesi, ini berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ya. Dan kami terus memonitor itu. Untuk tiap harinya kami terus update untuk perakiraan cuaca. Bentuk cuaca ekstrim di wilayah-wilayah yang Anda sebutkan tadi itu dalam bentuk Ya. seperti apa? Apakah angin puting beliung atau yang lain? Ya, untuk bentuk cuaca ekstrim itu dapat beberapa, contohnya seperti hujan lebat yang disertai kilat petir, kemudian angin kencang atau angin puting beliung juga, karena kita melihat beberapa rekapan kejadian bencana di beberapa hari kemarin, itu terdapat hujan kilat petir, kemudian hujan sangat lebat, dan bahkan hujan ekstrim, kemudian juga angin puting beliung juga kerap terjadi di masa peralihan ini. Ini untuk lokasi curah hujan tinggi untuk Jakarta misalnya, dalam beberapa hari terakhir Ya, prediksi BMKG seperti apa, Mas Irsal? ya, dalam beberapa hari terakhir memang kami memprediksikan untuk wilayah sekitar Jabodetabek berpotensi hujan sedang hingga lebat, Mbak. Dan kami melihat kejadian beberapa hari kemarin bahkan sangat lebat di wilayah selatan untuk wilayah Jabodetabek. Perlu kami sampaikan bahwa memang di sebagian Bogor, kemudian di sebagian Depok itu sudah memasuki awal musim hujan. Sementara untuk wilayah DKI Jakarta di November pertengahan ini itu akan memasuki awal musim hujan. Dan artinya di saat ini adalah masa peralihan dari kemarau ke musim hujan. Nah, di masa-masa inilah yang perlu diwaspadai, terutama khusus untuk wilayah Jabodetabek ya. Di masa-masa peralihan ini juga
perlu diwaspadai potensi cuaca ekstrem tersebut. Gitu. Kalau untuk Jabodetabek ini kita masih masa peralihan sampai pertengahan November berarti ya. Ini berarti potensi bencana hidrometeorologi seperti apa yang patut diwaspadai oleh masyarakat? Ya. Yang perlu diwaspadai masyarakat adalah potensi cuaca ekstrim tersebut, seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Kemudian dampaknya seperti yang dapat ditimbulkan seperti banjir, kemudian banjir bandang, tanah longsor, karena kita lihat sudah ada beberapa wilayah yang mengalami seperti banjir di wilayah di Jakarta Timur ya begitu. Ini curah hujannya diprediksi untuk wilayah Jabodetabek misalnya Mas Rizal ini akan lebih intens pada pagi hari, siang hari, malam hari atau seperti apa? Ya, untuk di masa peralihan ini karena biasanya penyinaran matahari masih maksimal di pagi dan siang hari. Kemudian potensi hujan sedang hingga lebat itu muncul pada sore hingga malam hari di masa-masa peralihan. Namun pada saat sudah memasuki musim hujan, dini hari, pagi hari, siang, sore, dan bahkan malam bisa berpotensi terjadinya hujan. Oke, berarti peralihan yang patut diwaspadai potensi hujan sore ke malam, tapi kalau sudah masuk awal musim penghujan itu diperkirakan pertengahan November, maka bisa sepanjang hari. Terakhir, jadi apa yang harus dilakukan masyarakat untuk kemudian mengantisipasi potensi bencana tersebut? Iya, baik. Kami dapat mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap kemungkinan potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat yang dapat disertai kilat petir, kemudian angin puting beliung, dan juga hujan es, dan juga potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, karena beberapa hari kemarin juga kami sudah merekam beberapa wilayah mengalami kejadian tersebut, dan masyarakat juga dapat mengakses informasi tentang perakiraan cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG, dan kami terus update di situ. Kemudian untuk tidak lupa melakukan antisipasi di kondisi lingkungan sekitar untuk mengurangi dampak dan risiko buruk yang dapat terjadi. Begitu. Baik, terima kasih Mas Irsal Yuliandri, Prakirawan Cuaca Senior BMKG. Selamat beraktivitas kembali.